Ngobrol NBA episode kedua. Gue recording ini hari Jumat sore sekarang, tapi mungkin naiknya besok hari Sabtu. Dan kalau dari Jumat udah mau menjelang weekend, kita bahasnya nggak boleh yang terlalu serius-serius. Kita bahas yang seru tapi juga banyak funnya. Iya. Kita akan bahas di episode kali ini, udah lumayan lama sebenarnya, ini udah beberapa minggu. Tapi gue belum pernah membahas secara detail tentang Patrick Beverley yang akhirnya menuju ke Lakers untuk bermain buat Los Angeles Lakers musim depan. Kita tahu lah ya, kita tahu sebenarnya salah satu pemain yang dijadikan ke dalam salah satu paket untuk mendatangkan Patrick Beverley itu adalah THT. THT itu dari musim lalu tuh banyak banget yang mau sama dia, tapi ditahan terus sama Lakers karena Lakers masih mengharapkan bahwa THT ini potensinya masih gede banget. Tapi tahun lalu juga ya nggak jelek, tapi di situ-situ aja cenderung stagnan, tapi grafiknya menurut gue agak sedikit menurun dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan akhirnya tahun ini Lakers juga udah nggak tahan kayaknya, udah nggak tahan dan akhirnya udahlah dapetin Pat Bev deh, udah deh THT lepas aja lah udah. Selagi ada yang mau, selagi paketnya ya nggak bagus-bagus amat, tapi cukup. Tapi kenapa sih Lakers itu mau sama Pat Bev? Gue nanya gini karena mungkin teman-teman yang ngikutin NBA yang sudah tahu, sudah pernah banyak nonton, ada di YouTube gimana ributnya Russell Westbrook sama Patrick Beverley dan juga hal-hal lainnya gitu ya. Tapi kenapa akhirnya Pat Bev di pairing sama Russell Westbrook gitu loh? Ini maksudnya Lakers tuh apa sih sebenarnya? Kan nyebelin, kalau lu jadi Westbrook kan nyebelin lu, gila, pemain yang salah satu pemain yang paling lu benci, yang kerjanya ribut mulu setiap ketemu sama lu, tapi malah jadi teman satu tim nantinya. Itu lucu sebenarnya. Kalau lihat foto yang gue tampilin ini pasti kalian yang oh gila lucu banget, mesra banget. Ini beneran apa enggak ya? Kok kayaknya apakah ini buat konsumsi media doang? Apakah beneran udah bayan atau gimana? Gue nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari foto ini sih emang kayaknya seneng ya, dua pemain yang tadinya saling membenci tapi sekarang udah bisa kelihatan happy. Paling tidak untuk sekarang lah happy-nya. Kita nggak tahu nanti sebulan 2 bulan ke depan bakal kayak apa, nanti kita lihat. Tapi gue mau kasih lihat satu quote yang disampaikan oleh Russell Westbrook ke media di tahun 2019. Ini kita sambil baca ya, sambil gue terjemahin aja. Ini Westbrook bilang gini, Pat Bev tuh ngebohongin lu semua. Pat Bev tuh gak pernah main defense. Dia nggak ngejaga siapapun sebenarnya, dia cuma lari-lari doang di lapangan, gak ngapa-ngapain. Westbrook pernah ngomong begini di tahun 2019. Dan ini gue setiap kali ngebaca quote ini sampai sekarang pun gue juga masih ketawa, masih nggak bisa bayangin mereka tuh ntar bakal main bareng gitu, gokil. Terus ini ada satu video yang Pat Bev udah mulai training sama Lakers dan dia udah lagi interview sama media dan lain-lain. Ini dia di passing anduk sama Westbrook, dan ini cuplikan videonya. And I'm gonna have fun doing it, so thank you. Love that, brother. First dime of the year, thank you. Oh yeah, but no, I just. Nah ini dia, intinya dia mau bilang bahwa inilah passing assist pertamanya Westbrook musim ini ke dia. Ini it's so funny, gue nonton ini lucu banget sebenarnya. Jadi banyak hal dari media day kemarin yang gue banyak belajar dari seorang Patrick Beverley ya. Terutama satu quote yang ditanya sama reporter tentang apa rasanya dia bermain bersama LeBron dan juga AD musim depan, apa yang kira-kira yang dia rasain. Kalian tahu kan jawaban dia kayak apa nih? Coba kita lihat cuplikan interviewnya. I'm very fortunate. You'll be playing with LeBron James and Anthony Davis. They'll be playing with me. Yeah? Yeah, I made the playoffs last year. They didn't. It's the difference. Have you guys started talking yet? Yeah, of course. Yeah, but I'm glad that we get a chance to play with each other. Then anything else, I'm excited to see it go on. I'm excited to to get the battling going. And you've been excited to play with LeBron for a while. Yeah. Ketika dia ditanya apa sih rasanya lu bakal main sama LeBron sama AD, Pat Bev tuh malah ngomong,
mereka yang bakal main sama gue. Siapa yang masuk playoff musim lalu? Gue, bukan mereka. Gokil. Itu mental yang dicari sama pemain-pemain Lakers tuh, harusnya pemain kayak gitu. He is a dog, man. Itu yang dibutuhin sama Lakers. Toughness, greediness, intensity. Wah, itu semua bisa lu dapetin dari seorang Patrick Beverley. Gini, masalahnya Lakers tuh banyak banget. Masalah Lakers banyak banget. Tapi salah satu masalah yang paling kelihatan musim lalu adalah bagaimana jeleknya defense mereka. Main lawan Lakers tuh musim lalu enak banget, nggak ada yang main defense, Lu mau salahin Frank Vogel, mau salahin bagaimana dia merotasi pemainnya di lapangan, banyak salahnya Frank Vogel. Tapi overall effortnya mereka pun gue nggak bisa lihat itu di lapangan. Gue nggak bisa rasain mereka bermain defense dengan sepenuh hati gitu loh. Malah yang kelihatan main defense malah Stanley Johnson. Mungkin fans Lakers setuju sama gue ya. Stanley Johnson musim lalu itu salah satu pemain yang gue lihat yang, nah ini nih pemain yang effort defense-nya kelihatan nih, Stanley Johnson. Bahkan pemain-pemain kayak Austin Reeves, rookie mereka juga gue respect lah. Gue hargai banget effortnya dia untuk bisa bisa nunjukin bahwa dia tuh layak lah main buat Lakers. Tapi yang lain overall gue nggak melihat itu dilakukan dengan seharusnya musim lalu. Mudah-mudahan dengan adanya Pat Bev ini paling tidak dia tidak akan menyelesaikan semua masalahnya Lakers, tapi paling enggak dalam hal defense, terutama di perimeter defense, itu bakal terselesaikan dengan hadirnya Patrick Beverley. Mudah-mudahan. Gue nggak bisa janjiin apapun, tapi mudah-mudahan kalau dilihat dari analytics dan semua yang sudah ditunjukkan sama Pat Bev bertahun-tahun, mau di Clippers, mau di Minnesota, mudah-mudahan dia bisa bawa itu energi yang sama ke Lakers nanti di musim depan. Jadi you all should be excited. Fans-fans Lakers harusnya excited dengan adanya Pat Bev. Hal lain adalah gue mau bilang bahwa Pat Bev itu jangan cuma dilihat dari defense-nya aja, tapi dia itu 3-point shooting-nya juga bagus. Persentasenya 39%. Cukup bagus lah untuk ukuran Pat Bev itu bagus, dan dia dia bisa space the floor. Tentunya dengan adanya LeBron dia bisa membantu LeBron untuk secara spacing, dia bisa ngebantuin LeBron untuk playmaking. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan sama Pat Bev ketika nanti bermain di lapangan. Dan hal-hal kecil yang nggak dilakukan sama pemain-pemain Lakers musim lalu itu bisa dilakukan sama Pat Bev. Itu yang gue suka dari dia. Ini gue mau kasih lihat quote dari Darvin Ham. Ini yang akan nge-coach Lakers musim depan. Darvin Ham bilang gini, I think he's going to be a lovely addition. Dia bilang dia merasa bahwa Pat Bev itu adalah addition yang sangat-sangat penting dan berharga nantinya buat Lakers. Dan dia bakal ngasih lo the grit, the grind, just being a dog out there. Pat Bev is a dog. Itulah yang melekat dalam diri seorang Pat Bev. He is a dog. Dia janjiin kalau nggak salah ya musim lalu Minnesota bakal masuk playoff. Bener loh, Minnesota masuk playoff loh. Sombong amat. Jadi dia nggak nge-bullshit sebenarnya. Dan dia selalu didengerin gitu. Dia sangat-sangat vokal di lapangan. Dia sangat-sangat vokal di locker room. Didengerin sama pemain-pemain Minnesota kemarin didengerin habis gitu. Tapi itu Minnesota pemain-pemain muda ya. Ini kalau di Lakers kan banyakan pemain-pemain yang udah veteran, pemain-pemain superstar. Gua nggak tahu didengerin atau enggaknya gitu. Jadi nanti kita bakal lihat, nanti akan ada drama kah, akan ada saling cekcok, kebanyakan ngomong sana sini, nanti jadinya malah makin chemistry-nya hancur kah, gue juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan enggak. Dan ini untuk yang terakhir kali, gue suka sekali dengan quote dari seorang jurnalis dari The Athletics yang dia bilang bahwa Patrick Beverley is constantly testing and challenging, poking and prodding. He's most comfortable when things are uncomfortable. Yang bisa gue terjemahkan artinya basically dia tuh semakin dia nggak nyaman itu dia semakin excel gitu, semakin di situasi yang sangat tekanan, penuh dengan tekanan dan lain-lain, dia justru semakin bersinar gitu di situasi seperti itu. Dan dia melakukan hal-hal kecil
ya entah itu memprovokasi, entah itu mengintimidasi lawan, yang tidak dimiliki sama Lakers, pemain-pemain Lakers yang ada sekarang. Menurut gue Lakers nggak punya itu, dan adanya Pat Bev nanti itu bisa akan menghadirkan toughness. Overall secara toughness itu Lakers bakal naik banget. Jadi nanti ya bakal seperti apa gue belum bisa pastikan. Yang pasti gue excited dengan Pat Bev. Dia tidak akan menyelesaikan semua masalahnya Lakers, tapi ada hal-hal yang memang sangat-sangat dibutuhkan sama Lakers yang bisa di cover oleh seorang Patrick Beverley. Mungkin segitu aja yang bisa gue bahas, cukup singkat. Dan nanti di pembahasan berikutnya gue akan membahas tentang Victor Wembanyama yang dikejar-kejar dan diburu sama semua tim NBA yang berusaha untuk tanking. Malah OKC saya juga jadinya tanking ini gara-gara Chet Holmgren juga. Aduh, mampus deh udah. Itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Oke, mungkin segitu dulu episode kali ini yang cukup singkat. Have a nice weekend dan kita akan jumpa di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.